bagaimana caranya orang tua itu ngebantu anak supaya bisa berbakti. Jadi jangan cuma nuntut, orang tua jangan cuma nuntut pengen dapat anak yang berbakti, nuntut anak mesti berbakti, tapi bagaimana caranya orang tua ngebantu anak supaya bisa berbakti. Sampai-sampai didoain tuh sama Nabi SAW. Apa doanya Nabi buat orang-orang tua yang ngebantu anaknya supaya bisa berbakti? Itu anak rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Rasulullah doain mudah-mudahan Allah ngerahmatin, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah ngasih rahmat buat orang tua yang ngebantuin anaknya buat berbakti sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sama-sama kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala i'anatul aba'i li abna'ihim ala birrihim wa ta'atihim bihusni muamalatihim wa hakimi siyasatihim wa rashidi tarbiyatihim wa amrihim bima yustata'. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Rawahu Abu Syekh bidha'fin. رابعا منح الآباء أبنائهم العطف والرحمة والعناية والرعاية. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. خامسا أمر الآباء للأبناء بالصلاة إذا بلغ الواحد منهم 7 سنين لينشأ على حبها وتعلق بها، ثم ضربه عند تركها إذا بلغ 10 سنين لئلا يتعود تركها وجفاءها والتفريق بينهم في المضاجع. Melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, etika berkeluarga dalam pandangan Islam, karya Syekh Masyayikhina Al-Allamah Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, termasuk adab sebagai orang tua. Ini masih melanjutkan adab-adab sebagai orang tua. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang baik? Dikatakan i'anatul aba li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Bagaimana caranya orang tua itu ngebantu anak supaya bisa berbakti. Jadi jangan cuma nuntut, orang tua jangan cuma nuntut pengen dapat anak yang berbakti, nuntut anak mesti berbakti, tapi bagaimana caranya orang tua ngebantu anak supaya bisa berbakti.
Bagaimana caranya? Bihusni muamalatihim. Orang tua mesti bisa berinteraksi yang baik dengan anaknya. Ada kehangatan hubungan antara orang tua dengan anak. Jangan kaku bener sama anak. Sampai tuh anak akhirnya nggak merasakan daripada kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Bihusni muamalatihim. Orang tua juga mesti berusaha berinteraksi yang baik dengan anak. Bukan hanya anak yang dituntut interaksi baik dengan orang tua, juga orang tua. Wa hakimi siyasatihim, bagaimana pakai siasat yang bijak untuk supaya anak bisa berbakti sama dia. Wa rasyidi tarbiyatihim, dididik yang baik. Wa amrihim bima yustata, ya, dan memerintahkan anak sesuai kadar kemampuan. Jangan juga pengen anak berbakti kelewatan. Anak kerja jadi gojek. Lu kalau mau jadi anak berbakti beliin Alphard buat gua. Lu kagak ngaca, anak kerja gojek disuruh beliin Alphard. Kan kagak nyambung. Dan itu contoh sederhana aja. Ya artinya kalau nyuruh anak, kita kan tahu sejauh mana kemampuan anak kita. Kita tahu sejauh mana kadar dia, kadar tenaganya, kadar keuangannya, kadar otaknya, kadar kemampuannya. Kita tahu kadarnya. Jangan nyuruh anak kecuali yang kita tahu dia mampu. Kalau yang kita tahu dia mampu, ya suruh, perintahkan. Tapi yang kita udah tahu nih, wah ini gak bakal bisa mampu. Akhirnya ujung-ujungnya malah nggak bisa ngejalanin. Kalau nggak ngejalanin ntar kita sakit hati. Ya udah tahu nggak mampu pakai disuruh. Nyari penyakit, akhirnya malah bikin sakit hati. Jangan, nggak boleh yang seperti itu. Kalau bahasa orang sekarang di medsos, jangan ya dek ya, jangan, bahaya, jangan. Sampai-sampai didoain tuh sama Nabi SAW. Apa doanya Nabi buat orang-orang tua yang ngebantu anaknya supaya bisa berbakti? Itu anak rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Rasulullah doain mudah-mudahan Allah ngerahmatin, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah ngasih rahmat buat orang tua yang ngebantuin anaknya buat berbakti sama dia. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat. Nah, jadi dapat doanya Nabi SAW. Dengan segala kelebihan sama kekurangan anak kita, kalau kita dapat doa Nabi, dapat rahmat Allah Ta'ala, oh itu lebih dari cukup buat kebahagiaan dunia akhirat kita. Itu dikatakan kita hidup nih di dunia, kalau disebut rahmat Allah ini ada 100 macam, maka kita hidup di dunia ini dengan segala kehidupan yang ada itu cuma dapat satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 1 dari 100. Itu udah luar biasa, udah lebih cukup, udah lebih dari cukup buat kehidupan kita. Bagaimana kalau dapat hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nah orang tua yang ngegampangin, artinya bikin gampang anaknya, nggak nuntut, nggak terlalu berlebihan, ya nggak terlalu ngasih standar yang ketinggian, nggak merasa kurang terus. Orang tua yang bikin anaknya gampang dalam berbakti, ngebantuin anaknya berbakti, buka pintu buat anaknya berbakti, itu orang tua yang seperti itu didoain dapat rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira kalau didoain sama Nabi, doa Nabi qabul apa kagak? Kalau udah dapat rahmat dari Allah, yang bikin kita bahagia bukan anak kita, tapi rahmatnya Allah nanti. Rahmat Allah yang bakal bikin kita bahagia, rahmat Allah yang bakal bikin hidup kita enak, rahmat Allah yang bakal ngerapiin keluarga kita berkat doanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira saya nggak perlu ngajarin ikan berenang. Bapak Ibu sekalian udah lebih tahu, Bapak Ibu sekalian udah lebih berpengalaman dari saya di dalam mendidik anak, ya, di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan anak. Intinya Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu, ya, jangan terlalu nuntut berlebihan, akhirnya membuat susah anak kita berbakti kepada kita. Kurang lebih anak kita juga manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak kan juga dulu juga pernah jadi anak. Pernah jadi anak nggak Bapak Ibu? Ya pernah, nggak ada di sini yang lahir kayak Nabi Adam langsung tanpa bapak ibu, nggak ada. Semuanya pernah jadi. Ya, kita mesti sadar dulu kita pas jadi anak juga banyak kekurangan. Lalu nuntut anak macem-macem. Lu dulu sama orang tua belum maksimal. Ya jangan kaget kalau sekarang anaknya kurang. Kita juga pernah jadi anak.
Kita dulu sama orang tua kita nggak maksimal. Terus sekarang kita nuntut anak kita dengan segala ekspektasi yang tinggi, sampai akhirnya anak itu sendiri kesulitan buat berbakti seperti kita. Jangan juga seperti itu. Ya, di satu sisi yang namanya anak harus berusaha bagaimana berbakti semaksimal mungkin. Ya, nanti kita akan bahas pada waktunya. Bagaimana soal bakti sama orang tua. Sebagai anak, kalau posisi kita sebagai anak, ya kita lihat posisi kita sebagai apa? Dalam konteks posisi kita sebagai anak, kita tuntut diri kita untuk bakti semaksimal mungkin. Anak jangan nengok hadis ini nih. Kalau posisi kita sebagai anak, kita jangan nengok hadis ini. Akhirnya nanti jadi ngegampangin orang tua. Dalam posisi kita sebagai anak, kita tuntut diri kita untuk bakti semaksimal mungkin sama orang tua. Karena betapa besarnya fadilah yang Allah berikan kepada anak yang berbakti sama orang tuanya, yang akan kita bahas nanti. Tapi di sisi lain, dalam posisi kita sebagai orang tua, kita juga mesti banyak-banyak maklumin anak. Jangan sampai gara-gara kita nggak banyak maklumin, dia durhaka nanti ujung-ujungnya. Kalau dia durhaka, dia jadi bala, jadi susah dunia akhiratnya. Kalau anak kita susah, kita ikut susah apa kagak? Ikut susah, jadi musibah juga. Kurang lebih kita maklumin, kita ridhoin, kita maafin, dengan harapan Allah ganti dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Nah. Kemudian di antara adabnya orang tua, kata Abu Yazid Muhammad di sini, bagaimana memberikan manhul abai abna'ahum al-'atfa wal-rahma wal-'inayah. Bagaimana para orang tua memberikan kepada anak-anaknya lemah lembut, al-'atfa, wal-rahmata, kasih sayang, inayah, perhatian, riayah, sama perhatian juga, inayah, riayah sama perhatian. Itu tuh adab orang tua. Jadi orang tua yang baik itu bukan yang petantang petenteng harus terlihat galak depan anaknya. Enggak seperti itu. Orang tua yang baik itu ya tegas pada waktunya, keras pada waktunya, tapi juga lembut pada waktunya. Ada waktu-waktunya. Jangan garang mulu, apa tuh anak takut meluduk sama bapaknya. Ada nggak Bu kadang-kadang bapak yang begitu? Ada. Nih ibu-ibu curhat tuh pengalaman tuh. Ada. Nggak begitu, dalam Islam etikanya begitu. Dulu ada tuh namanya Aqra bin Habis. Dia pikir laki yang petantang petenteng depan anak, yang kelihatan sangar depan anak tuh didemenin sama Nabi. Dia ngomong apa? Inna li asyratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Dengan bangga cerita sama Nabi, ya Rasulullah, aku punya anak 10 ya Rasulullah. 10-10-nya barang satu kagak ada yang saya cium ya Rasulullah. Saking sangarnya. Anak 10 barang satu kagak ada yang dicium sama dia. Dipikir keren nih, dipikir gagah, dipikir Nabi bakal muji. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna man la yarham la yurham. Kata Nabi, yang nggak punya kasih sayang nggak dapat rahmatnya Allah. Ente nggak sayang sama anak ente, nggak sampai nggak ada yang dicium. Gitu aja Allah. Apalagi anak masih bayi, Bu, bawa gregetan aja mau nyium. Apalagi anak perempuan, masya Allah, lama-lama sama bapaknya kolokan luar biasa. Saya anak pertama, kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, baru umur setahun, Sofia namanya. Doain mudah-mudahan semua jadi anak-anak yang soleh. Waktu anak laki pertama kedua, ya sayang, kangen juga kalau lagi keluar kota kemana, tapi masih bisa ketahan. Begitu punya anak perempuan, masya Allah, lagi keluar kota pengen buru-buru pulang, kangen, pengen buru-buru ketemu. Kita sampai ke rumah dia ngelari nyamperin, kolokan luar biasa. Itu kasih sayang tuh tanda-tanda di hati kita ada rahmah. Kalau di hati kita ada rahmah, ada kasih sayang, kita bakal dapat juga kasih sayangnya Allah subhanahu. Nabi itu Pak Bu bercanda sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Sampai-sampai Nabi itu jadi, mohon maaf, jadi onta-ontaannya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi Nabi SAW itu bercanda sama Sayyidina Hasan dan Husain, kalau kita jadi kayak kuda-kudaan begitu. Nabi itu jadi kayak kuda-kudaan, Sayyidina Hasan dan Husain naik di punggungnya Nabi SAW. Sampai ada sahabat yang ngelihat ngomong apa, inna ni'mal jamal jamalukuma.
Sebaik-baiknya onta adalah onta kalian berdua. Maksudnya bukan ngatain Nabi, maksudnya nikmat banget nih anak kecil berdua nih. Sampai bisa naik ke punggungnya Nabi. Apa kata Nabi? Wa ni'mar rakibuhuma. Sebaik-baiknya penumpang adalah mereka berdua, kata Rasulullah SAW. Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih wibawa dari Nabi? Ada yang lebih wibawa dari Nabi? Nggak ada. Ada yang lebih mulia dari Nabi? Ada yang lebih gagah dari Nabi? Ada yang lebih berani dari Nabi? Ada yang lebih tinggi makomnya dari Nabi? Tapi Nabi segitunya pemimpin tertinggi umat Islam, bahkan pemimpin tertinggi umat manusia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang nanti di yaumil qiyamah Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Adam dan semua para nabi akan ada di bawah panjiku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang di bawah panji Rasulullah. Pemimpin dari segala pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang heibahnya, saking wibawanya Nabi itu sahabat memandang Nabi lama-lama nggak bisa. Sahabat memandang Nabi, ngeliat muka Nabi lama-lama tuh nggak bisa. Kita kan kalau segan sama orang mau ngadep ke mukanya langsung gitu sungkan kadang-kadang. Sahabat begitu tuh, mau ngadep muka Nabi lama-lama nggak bisa, saking wibawanya Nabi. Tapi meski demikian nggak menghalangi beliau untuk berkasih sayang kepada cucu-cucunya, sampai-sampai cucu-cucunya naik di atas punggungnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini jadi pelajaran bagaimana sosok yang paling wibawa saja menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak sampai bercanda dengan mereka. Maka yang namanya kewibawaan seorang ayah itu nggak menghalangi kasih sayang, bercanda, ya, menunjukkan rasa cinta kepada anak-anaknya, karena itu dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang itu tokoh sebesar apapun, kalau hatinya dipenuhi kasih sayang, mungkin ketika di luar depan umatnya dia hebah, dia wibawa. Ketika di luar, ya di depan umatnya, di depan muridnya, di depan anak buahnya, di depan bawahannya dia berwibawa. Tapi kalau di depan anak-anaknya tetap bagaimanapun akan muncul sisi kebapaannya, keayahannya. Saya bukan berarti mengatakan ayah harus terus-terusan bercanda sampai wibawanya hilang depan anak, ya nggak begitu juga. Ada waktunya harus tegas. Ada waktunya anak nggak boleh dikasih hati. Ada waktunya demi kebaikan dia. Tapi jangan sampai juga sampai keterlaluan, sampai kaku, nggak ada bercanda sama sekali. Bahkan anak udah besar sekalipun, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang anak udah besar tuh justru lebih butuh menjadikan ayah sebagai teman ceritanya. Nah, ini kan kadang-kadang ini yang banyak nggak ditemuin. Begitu anak udah gede, bapak sama anak sebatas hubungan, dikasih jajan, dikasih duit, udah selesai. Cium tangan, ketemu seperlunya, udah selesai. Kadang-kadang itu disebabkan karena apa? Karena hubungan ini nggak dibangun dari kecil. Nah, kalau hubungan kemesraan antara ayah dan anak, khususnya ayah ya, kalau ibu, anak kolokan ke ibu banyak, nggak kaget. Betul apa kagak, Bu? Nah, tapi anak kolokan ke bapak itu yang jarang tuh. Agak susah biasanya. Apalagi udah dewasa. Nah, itu bisa terbangun biasanya kalau dari kecil komunikasinya udah baik. Maka menunjukkan kasih sayang, menunjukkan cinta, menunjukkan perhatian. Kalau cinta ya cinta. Siapa sih bapak yang nggak cinta sama anaknya? Orang tua nggak cinta? Siapa sih yang nggak sayang? Cuman bukan hanya sebatas cinta. Bagaimana izhar, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan rasa cinta kepada anak-anak kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak?